Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu perhatikanlah gambar di atas dengan seksama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Mari kita membaca teks berikut untuk memahami salah satu sisi kehidupan nelayan dalam membangun kesejahteraan hidupnya. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarangan paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak baleo, yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni, sekitar 3 km dari Lamalera. Bacaan di atas merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan di atas, kamu perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. 1. Siapkan sejumlah kartu atau kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan di atas.
Pada kartu pertama, kita tulis pokok pikirannya yaitu Desa Lamalera, salah satu desa nelayan tradisional. Pada kartu kedua, kita tuliskan pokok pikirannya, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Pada kartu ketiga, kita tulis nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Dan pada kartu keempat, kita tuliskan pokok pikirannya yaitu daging dan minyak paus dibagi ke seluruh warga desa. 2. Bacalah kembali bacaan tersebut dan temukan pokok pikiran di setiap paragrafnya. 3. Tuliskanlah pokok pikiran tersebut pada kartu yang telah kamu siapkan. 4. Diskusikanlah pokok pikiran dengan teman-teman di dalam kelompokmu. Berikan komentarmu dan saran yang membangun untuk setiap pokok pikiran yang dibuat temanmu. 5. Kelompokkan pokok pikiran yang sama pada setiap paragraf. 6. Ambillah sebuah karton, lalu tuliskan di bagian paling atas judul bacaan. 7. Buatlah garis-garis penghubung sesuai jumlah paragraf yang ada. 8. Tempelkan semua pokok pikiran yang dibuat teman sekelompokmu sesuai paragrafnya. 9. Buatlah sebuah paragraf untuk membuat kesimpulan terhadap bacaan tersebut. Dan 10. Presentasikanlah hasil analisis bacaanmu di depan kelas. Luasnya lautan dan samudera yang mengelilingi wilayah Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterkaitan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara. Bacalah artikel berikut ini dengan seksama. Festival Manee tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antara anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Berdasarkan bacaan di atas, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Apa tujuan dilaksanakannya festival Manee tersebut? Tujuan dilaksanakannya festival Manee tersebut adalah agar nelayan mendapat tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. 2. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Yang berperan penting dalam upacara tersebut yaitu pemuka adat beserta masyarakat setempat.
3. Menurutmu, apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Sangat bermanfaat dengan kegiatan tersebut. Dengan begitu, masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan pastinya mendapat penghasilan lebih banyak. 4. Adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Hal yang menarik yang dapat saya temukan dari kegiatan upacara nelayan tersebut yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. 5. Adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakanlah. Tradisi sedekah laut bagi nelayan Kabupaten Cilacap pada dasarnya sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dari para nelayan Cilacap karena telah diberinya limpahan rezeki serta usaha pelestarian warisan budaya Cilacap untuk promosi wisata. Berikut ini adalah contoh hasil pengamatanku ke dalam bentuk laporan singkat dengan menggunakan format laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan. Tempat pengamatan yaitu Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Hal yang diamati yaitu yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Hasil pengamatannya, masyarakat pedesaan hidup saling tolong-menolong, gotong royong, dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, hal yang diamati yaitu upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian. Hasil pengamatannya, daerah pedesaan sangat cocok untuk pertanian sehingga sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, ada juga yang berdagang menjual hasil pertanian ke pasar. Kesimpulan, kita harus berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita dengan baik. Kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, termasuk dalam pasal 27 ayat 1. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk ke dalam pasal 27 ayat 2. 3. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara, termasuk ke dalam pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, termasuk ke dalam pasal 28. 5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, termasuk ke dalam pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, termasuk ke dalam pasal 31 ayat 1. Dan 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh, termasuk ke dalam pasal 30 ayat 1. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut ini adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda, termasuk ke dalam pasal 23A. 2. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, termasuk ke dalam pasal 27 ayat 1. 3.
Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh termasuk dalam pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan 6. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Dengan menggunakan bacaan tentang nelayan La Malera dan nelayan Pantai Malo, diskusikan hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh para nelayan tersebut. Bagaimana dengan warga negara yang lain, misalnya para guru? Bagaimana hak dan kewajiban mereka? Bagaimana dengan kamu sebagai siswa? Apa saja hak dan kewajiban kalian? Gunakanlah tabel berikut ini untuk melakukan analisis terhadap hak dan kewajiban warga negara sesuai cara interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Bandingkanlah hak dan kewajiban para nelayan, para petani, dan juga pelajar seperti kamu. Yang pertama, nelayan La Malera atau nelayan Pantai Malo. Haknya yaitu memperoleh ikan sebagai bahan makanan. Kewajibannya menjaga kelestarian laut sebagai habitat ikan. 2. Warga negara yaitu petani. Hak petani yaitu memperoleh informasi tentang pertanian dan tersedianya pupuk dan obat-obatan. Kewajibannya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lahan pertanian. Dan yang ketiga, pelajar, haknya yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Kewajibannya rajin belajar dan mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah. Kesimpulan, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain karena keduanya sama-sama harus dijalankan sekaligus didapatkan. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban dari para guru, nelayan, dan kamu sebagai seorang siswa? Kamu tentu tahu bahwa setiap hak dapat diusahakan melalui kewajiban, baik kewajiban yang menyangkut hak orang lain maupun kewajiban pribadi. Cobalah renungkan kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan dan tingkatkan sebagai seorang siswa. Tuliskanlah beberapa kewajiban yang harus kamu tingkatkan ke dalam sebuah janji yang harus kamu ingat untuk dilakukan. Tuliskanlah dengan kalimat yang jelas dan singkat sehingga kamu mudah mengingatnya di tempat yang disediakan di bawah ini. Aku berjanji untuk 1. Belajar lebih giat. 2. Patuh serta taat kepada guru dan orang tua. 3. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.